Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. Allahumma shalli ala Muhammad tibil qulub wa al-hafatan wa tani wa shifa ya rasul wa qiyatul arwah kita yang ala alihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama yang fakir ta'zimi muliakan Syekhul Majlis Al-Habib Muhammad Al-Kaf beserta keluarga beliau, dan juga Nabi Abdullah Al-Akhirat, Nabi Abdullah Al-Adar, dan juga teman-teman semua, para asatidz, para kiai, dan tamu orang yang sangat fakir. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah SWT dipanjangkan umurnya ila fawqil mi'ah wa ila fawqil sahabi wa ammar syariah fi khairin wa lutfi wa afiyah wa sururi wa hubur. Dan Allah SWT dijaga beliau fi safar wal hadar min syar'in wa syuhada wal hasidin wa zalimin wa min syarri fitani wal mihani wa sihri ma zahara minha wa min syarri kulli tishar. Dan Allah SWT beliau semuanya disehatkan jasadnya zahiran wa batinan syifaan taman ajilan la yugadiru saqaman wala alaman wala ilalan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan taufik hidayah, inayah oleh Allah SWT, sehingga kita bisa berkumpul di satu tempat yang mudah-mudahan tempat tersebut diturunkan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Lanjut pembahasan kitab Faedah yang dikumpulkan oleh Samadul Ustaz Abdurrahman Ibnu Samadul Ustaz Imam Hafidh Al-Muhaddis Al-Mujtahid Al-Kutub Profesor Dr. Habib Abdullah Ibnu Samadul Ustaz Al-Habib Al-Kutub Sayyid Maulana Abdul Qadir Al-Hafidhi Matan Allah Fidul Hayati, yang mana Samadul Ustaz Imam Hafidh Al-Muhaddis Al-Mujtahid Al-Kutub Profesor Dr. Habib Abdullah Ibnu Samadul Ustaz Al-Habib Al-Kutub Sayyid Maulana Abdul Qadir Al-Hafidhi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Qal musannifu rahimahullah al-ustadzain wal imamain wal jalilin wa nafa'na bihim wa bi ulumihim fi dirri lan qal lasna nahtaju ila katsirin min al-ilmi. Kami itu tidak membutuhkan terhadap banyaknya ilmu. Kata beliau, kami itu enggak butuh terhadap banyaknya ilmu. Walakin nahtaju ila katsirin min al-akhlaq wa tarbiyah. Akan tetapi yang kami butuhkan adalah banyaknya daripada akhlakul karimah, yakni akhlak-akhlak mulia, dan juga banyaknya pendidikan. Kok bisa? Karena kalau cuma ilmu, bisa semua orang bisa mendapatinya, hatta meskipun tanpa dibimbing oleh seorang guru. Bisa dia mendapatkan ilmu dengan cara membaca buku, membaca terjemah, hadis-hadis terjemah dibaca, bisa dia mendapatkan ilmu. Namun ketika tidak ada guru yang membimbing, maka antara benar dan salahnya itu pasti banyak salahnya, pasti banyak logok terasa. Nah, akan tetapi seikat butuh lagi tonika akhlak berpendidikan. Namun pendidikan yang pasti ada seorang guru yang mendidik. Nah cuma akhirnya rame al-adab fawqul ilm. Adab itu di atasnya ilmu. Akhirnya untuk tujuannya mengatakan seperti itu al-adab fawqul ilm, tujuannya untuk mengejar, tujuannya untuk menjatuhkan ataupun menyerang terhadap orang-orang punya ilmu si andi ilmu. Oh ya, aku punya ilmu nonton di akhlak. Adab fawqul ilm, adab dia lebih tinggi daripada ilmu. Cuman makalah tersebut, kata mujalah tersebut, itu tidak bisa kita telan mentah. Tidak bisa langsung, oh iya, berarti ada tok tanpa ilmu. Padahal gimana kiki boleh. Tak mungkin orang nikah bisa berakhlak muntake kalaben tau ka ilmu. Pasti didasari kalaben ilmu.
ada cara ada cara keluar dari rumah, ada masuk rumah, ada masuk masjid, ada keluar masjid, ada ketika sama yang lebih tua, ada ketika sama para habaib, para alim ulama. Nah, di situ kan adab di situ pasti membutuhkan ilmu. Tidak mungkin adab itu tak butuh kan ilmu. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya orang yang bisa tahu cara nak tingkah muntakin kalau benar di ilmu, tak mungkin. Bisa dia tidak mempelajari di kitab, tapi dengan mempelajarinya di keseharian, ataupun ketika melihat, ketika antara habaib ketemu sama habaib, ulama ketemu, caranya seperti ini, berarti caranya salamannya seperti caranya ini, caranya belajar seperti ini. Nah, di situ kan dengan cara melihat di situ belajar juga tetap. Nah, kalau bagi sekelas kayak kita itu bukan malah al-adab wal ilm, tapi ilmu yang harus didahulukan, bukan adab. Itu yang sudah al-adab wal ilm itu ketika orang sudah memiliki banyak ilmu, nah di situ yang ditekankan untuk dia beradab. Nah, kalau sekelas kita ilmu dulu, bukan berarti pas ilmu gak ada pas nanti adab, bukan juga. Ilmu baru apa? Dengan ilmu kita bisa mengetahui adab yang benar. Nah, itu sindiran buat orang-orang yang sekolah kelas-kelas tinggi itu disindir seperti itu oleh ulama, biar supaya hatinya merendah, biar supaya etikanya dijaga, biar supaya tidak aro rasa cabut nawon punya menguasai ilmu. Kalau sekelas kita enggak, bukan seperti itu. Jadi bukan malah kadang punya orang kalian, kau ya apa ilmu tak yang lagi. Saya semakin kalau tanya saya rasa bisa kembali lagi ilmu sekapirnya. Ilmu yang dia pelajari, semua ilmu yang dia pelajari, siapa yang bisa mengamalkan awal akhir? Untuk yang berbeda Rasulullah SAW saya bisa kembali lagi Al Quran awal akhir. Untuk yang para wali-wali yang sudah diberikan khususan oleh Allah SWT. Jadi tidak bisa seorang itu semuanya dituntut buat nabi semacam kitab, coba amal lagi ilmu nak tipu. Tak bisa kan itu nih. Cuman kan dari ini sabun ini kan dari apa yang diketahui diamalkan, apa yang diketahui diamalkan terus sedikit demi sedikit. Buat tarbiyah dan pendidikan, ya, ini belajar, ya, ini mesti belajar entah di pesantren, entah di majlis. Nah, yang dibutuhkan, ya ini banyaknya pendidikan dan banyaknya akhlak. Terus kunna tuyau masyayikhina ka'anna ala ru'usnat tayr. Dulu, kata beliau, dulu kami ketika kami berada di hadapan guru-guru kami, itu seakan-akan di kepala kami ada burung yang menghinggap di atas kepala. Nunduk ketika belajar ya dengan guru nakasa, orang-orang yang nunduk ini kan. Orang kayak kita cepat nunduk, elang tertepak. Elang gitu. Allah wa'lam bisawab, biasa memondukkan santri tak usah jaga, dan ketika pun lalas saya tak usah jaga, ayo jaga-jaga, mari tak usah. Kengit ini bunyi Allah wa'lam bisawab, langsung otomatis jaga langsung. Nah, ini susah untuk mengamalkan. Seakan-akan dia atas kepala kami itu ada guru, itu saking adatnya luar biasa ya. Makanya orang-orang dulu mau nak tahu saya untuk tahu saya abid, tapi karena adatnya terhadap guru yang luar biasa, sehingga sampai banyak yang menjadi auliaillah, menjadi wali-wali Allah Ta'ala. Subhanallah. Terus beliau berkata, idza kunta ma'zuman lil akli wa anta syar'an. Ketika kita diundang untuk adaan, namun posisi kita dalam keadaan kenyang, summa takul, segala kenyang, pola nayo cemas akan. Maka kata beliau, hadza yu'addu minal israf. Hal gak ditonika termasuk daripada israf. Jadi pun abang kenyang pas yang cenderung ke ayo adaan, tapi abang kenyang nggak adaan, dipakul ketika cemas ngakan pas adaan, maka anika termasuk israf. Wal israf haram, dan hukum israf kan intinya haram. Benih makruh boleh tapi haram berlebih-lebihan. Terus dzikru sanail ulama Ali radhiyallahu an, penyebutan pujian para ulama terhadap
sama tulisnya dalam Habrul Kutub Sayyidina Maulana Abdul Qadir Habib Fiqih radhiyallahu anhu. Jadi ulama-ulama memuji Al-Imam Al-Habib. Qala Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar, berkata Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar, yakni saya dari Malang Masa, iku baijo Astana. Pas beliau ini kan juga saya masuk saya ngarang qasidah Habaliko. Innal walid maqamuhu Sayyidina Uwais Al-Qarni. Anika al-Aliman Kutub Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Aliman Kutub Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar atabu terhadap yang mulia sama Ustaz Al-Hafidh Al-Muhaddits Al-Mujtahid Al-Kutub Rasulullah rahimahullah. Ibu sama Ustaz Al-Habib Kutub Sayyidina Maulana Abdul Qadir Habib Fiqih. Napa tabu Nabi Muhammad Alimul Kutub Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar. Innal walid sanggu dari sepona wetna Makomu Sayyidina Uwais Al-Qarni. Makom derajat pangkat ring sepona benaria kadia derajat Sayyidina Uwais Al-Qarni. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni siapa? Uwais Al-Qarni adalah tabi'in. Karena meskipun Sayyidina Uwais Al-Qarni hidup zaman Rasulullah SAW, tapi beliau gak ditonikan tak pernah apa kisah Rasulullah, tak pernah muradi Rasulullah. Padahal Odi saja macam Rasulullah. Uwais Al-Qarni mak bisa. Nah, Uwais Al-Qarni kan itu nikah berasal dari Yaman. Dari Yaman. Cuma saya tebak ke orang yang tak senang ke Yaman, kalau tak senang ke Habib. Yaman boleh. Jadi kan sejarahnya seperti itu. Makanya sangat bersyukur Indonesia gak ditonikan didatangi oleh para habaib, para alawiyin. Sehingga adat-adat yang berbau kemusyrikan akhirnya dibasmi. Adanya haul, adanya tahlil, adanya maulid. Itu kan semua barokah-barokahnya beliau-beliau. Seandainya sobung daripada ulama-ulama seluruh negeri hijrah ke Indonesia, tahun ini siapa Indonesia ini? Kita pun akan bengkang. Karena kan Indonesia lalu kan tak kelambian, tidak tahu dalam ajaran Islam, tak masuk agama Islam. Nah, Uwais Al-Qarni beliau nikah kata apa kisah Rasulullah dikarenakan sibuk mengurus ibundanya, sibuk urus respo binikna. Jadi tak bisa pakai kisah Rasulullah karena respo binikna pun sepok kesakian. Jadi Aladin terus Uwais Al-Qarni ini. Sampai pernah satu saat anti satu bekto bisa entar kan terima Rasulullah. Cuman pas depak ke terima Rasulullah kan itu nih Rasulullah lagi lagi melaksanakan peperangan perang. Jadi tak pakai sama Rasulullah. Saya yang tosan tidak memungkinkan karena yang sepobina Yaman ke Tibio itu Yaman ke Madinah sekitar 400 km. Sekitar 400 km lombok ya sudah. Bahkan hebatnya Uwais Al-Qarni kali ini kan sampai bisa menggendong ibundanya untuk melaksanakan ibadah haji dari Yaman sampai Mekah Madinah. Itu nggak sah. Makanya makomnya luar biasa Uwais Al-Qarni. Beliau itu masturun fil ard, mashkurun fis sama. Mengenai bumi tak kenal Uwais Al-Qarni kan. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni banyak orang yang keren gila, banyak yang orang tak beres, banyak orang yang keren biasa. Karena keangkuyan Uwais Al-Qarni pakaian lusuh, kotor, sampai sama anak kecil ejak-ojak orang gila itu kotor. Tapi sebab beliau jika yang sepuh ini Anita sampai andi kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Ta'ala. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab sama Sayyidina Ali karamullahu wajhah, beliau ni lah saran Rasulullah pakon minta doa terhadap Uwais Al-Qarni. Padahal saya tahu nih Sayyidina Umar, Khulafaur Rasyidin, saya tahu nih Sayyidina Ali, beliau luar biasa. Tapi Rasulullah pakon minta doanya Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni tak pernah ajar ke Rasulullah langsung, tak pernah apangki asalaman atau musuh Rasulullah.
Tapi sahabat sila ko apa kisah Rasul sila ko ngabar Rasulullah salaman ki apa minta doa Uwais Al-Qarni. Karena beliau masyhurun fi sama. Nama beliau Uwais Al-Qarni kan itu sila Uwais Al-Qarni terkenal di pelata langit. Petala langit apa nama di atas langit nama beliau ini kan terkenal masyhur. Ada saya tahu ini nama penduduk langit ini kan tiga Sayyidina Uwais Al-Qarni. Luar biasa karena satu Nabi negara Islam ini sampai merelakan tak akan kisah Rasulullah. Coba misalkan kau lebih sampean tak usahkan mana Rasulullah. Misal Habib Yusuf Syekh Yusuf ki beda. Pas misalkan kau lebih sampean kat Indonesia nanti orang sepuh bini pas kan songkan dan kira etinaki apa tak etinaki berkontrol apa dia Syekh Yusuf apa boleh sampai pas odik saja masalah Rasulullah apa pun terlantarkan karena anti Rasulullah. Tapi hal itu benih malah ketika kepusan malah bukan menjadi keberkahan malah sebaliknya. Nah makomnya ilmu al-habr itu seperti makomnya Uwais Al-Qarni, tawaddu'nya, rendah hatinya, terus tidak gila hormat, terus memang betul-betul tasawufnya luar biasa, sampai dikatakan makomnya seperti makomnya Uwais Al-Qarni. Qala sematul imam Al-Habib Arif Billah Husain bin Muhammad Al-Haddad Jombang, tiba dari nyaman situ Habib termasuk waliullah yang bernama Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Beliau berada di Jombang. Ro'a al-Imam Ali yang karramallahu wajhah. Satu saat Al-Arif Billah Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad kat Indonesia amempe Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dalam mempe nak terguna apa Sayyidina Ali? Terguna Sayyidina Ali terhadap Al-Arif Billah Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Inna Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih wa ibnahu wa Ali bin Abdurrahman Al-Labshi haula'i mahbubuna indallah wa du'a'uhum mustajab wa man adahum yusabu. Kata Sayyidina Ali terhadap Al-Arif Billah Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad seorang guna Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih wa ibnahu bin putrana wa Ali bin Abdurrahman Al-Labshi dan juga Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Labshi Kuitang. Mereka semuanya itu mahbubuna indallah. Semuanya mereka itu cintai sama Allah Ta'ala. Wa du'a'uhum mustajab. Pendoanya mereka semua dari itu kan mustajab, diijabah. Wa man adzahu yusabu. Siapa orang sebenarnya nyala agenggu nyake maka orang si nyake si agenggu si nyala yusabu bakal tertimpa musibah. Bakal kena musibah. Nah, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Labshi Kuitang kali ini termasuk salah satu ulama yang bisa menasihati Soekarno. Jadi Soekarno ini kan sampai guru dan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Labshi. Dan juga termasuk kalau tidak salah yang menentukan proklamasi itu adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Labshi. Jadi perjuangannya ataupun jasanya terhadap Indonesia, para habaib kan itu kan luar biasa. Para habaib, para kiai, ini kan luar biasa. Pas makin habib pada ada tak kelak-kelero kan berarti mau melupakan sejarah ataupun mau menghapus sejarah. Sejarah tak bisa dihapus kan. Pun terus terkenang sejarah itu. Waman Allah yusofu man soal senyake bakal tertimpa musibah. Mungkin hanya itu yang bisa Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Fakir pribadi dan juga bagi antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.